أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bi huzurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadina Sabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita Murabbi Arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghawsif Maslul Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah dengan wasilah beliau, kita doakan Abah semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karma barokahnya sama Allah, sebagai wasilah rohani kita, mahabbah ilallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum almarhumah, ibu bapak, anak, saudara kita, suami istri yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita kanan kiri yang pada hari ini Allah mengujinya berupa sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita yang hadir manaqib mos ini beserta anak turun semuanya panjang umur, sehat walafiat. Rezeki kita semuanya lo berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah. Amin. Kaya raya berkah. Amin. Nah, turun kita semuanya dijadikan Allah menjadi orang yang soleh solehah, dan kita beserta anak turun dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah wal Madinah, termasuk murid apa yang selalu bahagia di sini senang, di sana senang, dan dimanapun selalu senang dan bahagia. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridho dan meridhoi kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang sangat kami hormati, penggagas manaqib MOS yaitu Teh Susi, Umi Syahid, Bu Zuni, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Ikhwan wal akhwat yang pada siang hari ini yang telah dipilih Allah dengan barokah mursyid bisa ikut manaqib online sedunia yang sangat berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada
enaknya tidur. Siang hari ini kita masih dipilih dan terpilih bisa ikut manaqib online, dan ini sudah bagian dari nilai yang luar biasa. Semoga tercatat ibadah dan sebagai tercatat murid Abah yang termasuk mendapatkan prestasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf saya tadi masuknya terlambat. Saya tunggu setelah zuhur, saya tawajuh ternyata tawadur. Tawajuh langsung tidur kebablasan. Ya Allah, begitu lihat ya Allah sudah. Ya mohon maaf, jadi tawajuhnya kebablasan jadi tidur. Ya alhamdulillah, nikmat banget. Jadi sempat kaget juga. Karena ini momennya masih di bulan suasana Hari Raya Idul Fitri, saya pribadi beserta keluarga juga mohon maaf lahir batin kepada ikhwan wal akhwat semuanya jika ada tutur kata perbuatan saya yang kurang berkenan kepada ikhwan wal akhwat. Saya mohon maaf lahir dan batin. Ikhwan wal akhwat semuanya, saya juga tadi bingung mau bicara apa ya gitu. Tapi ya sudahlah, kita nyantai aja karena ini sebagai penyempurna acara manaqib, intinya yaitu di amaliyahnya. Tapi ilmunya juga butuh. Kita sudah, apakah dengan kalimat Idul Fitri kita sudah kembali fitri? Idul Fitri itu artinya kembali suci. Terus Abah mengartikan bahwa manaqib itu merayakan 9 kemenangan, 9 pilar. Di antaranya Idul Fitri. Artinya orang yang setiap hari bisa manaqib, tandanya orang itu selalu hari raya. Kalau sudah kalimat hari raya, berarti hari raya itu hari bahagia. Tidak ada orang hari raya itu tidak senang. Pasti semuanya senang. Bahkan ketika ada hari raya, orang yang biasanya tidak bisa puasa Ramadan saja, itu ketika ada takbir bisa berlean. Ikut mengumandangkan takbir, tahmid, takbir. Jadi bisa mengumandangkan tahmid, tahlil, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Itu saja yang biasanya tidak bisa puasa. Belum dibisahkan Allah puasa saja, ketika ada malam takbir, orang berbondong-bondong ke musola, ke masjid takbiran sampai melean. Itu menandakan apa? Hari raya itu hari kemenangan. Menang apa? Suasananya senang. Makanya kalau kita ingin senang, sebagaimana 9 pilar manaqib ini merayakan, dirayakan. Kalimat raya, merayakan berarti senang. Orang yang gemar ikut manaqib, baik manaqib online maupun offline, berarti orang itu mengejar kemenangan. Kalau sudah mengejar kemenangan, kata menang pasti gembira. Orang perang, di medan perang, ada yang membunuh dan terbunuh. Ketika sisa itu ada pengumuman kemenangan. Nah, kalau sudah menang, orang itu pasti membawa harta rampasan. Nah, manaqib ini bagian dari kemenangan. Maka kita kemarin waktu kita manaqib pada hari apa itu, cuman 3 orang atau 5 orang itu. Itu luar biasa, kita menikmati saja manaqibnya. Itu menandakan apa? Kita tidak terkontaminasi oleh apapun. Kenapa? Karena guru mursyid sudah kasih alat tenang. Zikir. Maka dengan zikir khafi itu tidak terpengaruh dengan apapun. Mau banyak, mau sedikit, gak ada hubungannya. 5 orang saja jalan, dan jika kita tidak bingung,
Kalau orang itu sudah hatinya suci, kenapa orang itu bisa suci? Karena ada alat suci. Terus siapa yang bisa memberikan kesucian? Yang diingat, yang maha suci. Siapa itu yang maha suci? Allah Subhanahu wa ta'ala lewat guru mursyid menancapkan zikir khafi. Kalau Allah dipanggil dengan zikir khafi, maka Allah akan hadir di dalam jiwa kita, menyentuh tapi tak tersentuh. Maka kalau sudah Allah bersama kita, orang kalau sudah di backup bersama, karena hati itu ada dua yang menuntun. Satu Allah, kedua setan. Jadi kalau orang dituntun Allah, itu pasti orang itu disiplin. Kemudian kalau dituntun setan, setan itu tidak suka disiplin. Maka kita bersyukur orang yang hidupnya disiplin, berarti orang itu bersama Allah. Kalau sudah orang bersama Allah, langkah-langkahnya selalu tepat dan cepat. Tepat, cepat, dan tepat. Ini hebatnya kita sama guru mursyid dikasih alat. Makanya Abah menekankan kalimatnya, Idul Fitri tidak harus 1 Syawal. Kalau 1 Syawal itu tanda berakhirnya Syamur Ramadan syariat. Tidak makan, tidak minum. Tidak terikat nikah. Tidak boleh jima di siang hari yang terikat nikah. Di pada siang hari. Itu batasnya 1 Syawal. Tapi kalau Idul Fitri kembali suci itu tidak menunggu 1 Syawal. Setiap detik pun harus kembali suci. Apa? Zikir khafi. Makanya wudhu itu ada 3. Ada wudhu syariat, ada wudhu iman, ada wudhu ihsan. Wudhu syariat itu wudhu Islam. Wudhu Islam ini untuk apa wudhu itu? Menyucikan. Supaya menghadapi proses untuk beribadah. Karena orang sholat itu butuh tempat yang suci, fisik kita harus suci, maka syaratnya harus wudhu. Kalau tidak ada air, pakai tayamum. Apa cukup ini? Tidak. Kalau sebatas wudhu saja, itu tidak cukup. Maka dibutuhkan wudhu iman. Bagaimana wudhu iman? Sebagaimana hadis Rasul, likulli syai'in sikolatan, wasikol kulub, likulli syai'in sikolatan, wasikolatul kulub, zikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat untuk mencucinya. Dan untuk mencuci hati, nah kata mencuci hati itu berarti wudhunya hati. Pakai apa? Zikrullah. Zikir. Makanya bagaimana supaya zikir, supaya diri kita ini suci, tentunya harus butuh iman. Dan untuk mensucikan keiman kita, kenapa harus pakai iman? Karena di dalam tubuh manusia, di dalam jiwa manusia itu ada penyakit-penyakit hati. Di antaranya bangga diri, ujub. Ujub itu najisnya iman. Bangga diri ini najisnya iman. Ria, pamer, ini juga najisnya iman. Terus takabur, bangga diri, sombong. Ini termasuk juga najisnya iman. Dan termasuk penyakit-penyakit madmumah, sifat-sifat yang jelek itu. Itu najisnya iman. Terus bagaimana supaya itu bisa hilang? Tentunya harus diwudukan. Pakai apa wudunya? Pakai wudu iman. Dengan apa alatnya? La ilaha illallah. Yang kemudian ada wudu yang ketiga, wudunya ihsan. Di hati kita kadang-kadang ada was-was. Kemasukan selain Allah. Kadang anak masuk ke hati kita. Ada suami masuk ke hati kita. Kadang-kadang pekerjaan yang masuk ke hati kita. Itu najis. Kalau hati kita itu ada seperti itu, urusan dunia masuk ke hati kita, di situ orang daftar menciptakan hidupnya sengsara. Orang kalau hatinya sudah kemasukan selain Allah, dia daftar stres. Orang kalau hatinya kemasukan selain Allah, di situ orang daftar menanamkan bibit-bibit penyakit dalam kehidupannya. Makanya bagaimana solusinya? Guru mursyid menanamkan 1 titik zikir khafi. Nah, zikir khafi ini bagian dari kembali fitrah Idul Fitri. Kalau sudah hatinya suci, maka ucapannya mengikut hati yang suci, maka ucapannya ikut suci.
maka ucapan-ucapannya selalu menebarkan kemanfaatan. Andaikan bertemu dengan siapapun saling memaafkan. Jadi memaafkannya cuman kalau orang umum ketika bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, dia salaman saja, musafah salaman, bersalam-salaman, minta maaf lahir dan batin. Itu tradisi budaya. Dan momen ini memang secara orang Islam umumnya minta maaf di bulan Syawal, di hari raya. Kalau di bulan selain Syawal sulit. Ini momen juga bagus. Tapi harus ingat, manusia punya salah dua. Ada salah dengan Allah, ada salah dengan manusia. Ada salah dengan hablul vertikal Allah, ada salah dengan horizontal, dengan manusia. Selama ini kadangkala orang itu meminta maaf cuman kepada manusia saja. Tidak mau minta maaf kepada Allah. Ada juga sebaliknya, orang sukanya minta maaf kepada Allah, tapi tidak mau memaafkan, minta maaf kepada sesamanya. Makanya guru mursyid memberikan alat dua, sejalan. Jadi dengan Allahnya baik, dengan manusianya juga baik. Maka bagaimana minta maaf kepada Allah? Minta maaf adalah dengan banyak zikir dan berhenti dari kesalahan. Dan kemudian kita pun akan dipertanyakan kesalahan kita dengan orang manakala kita tidak minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Nah, ini momen-momen yang baik, karena ketika kita di luar Syawal, di hari raya itu sulit meminta maaf, berat. Tapi momen-momen yang baik ini kita manfaatkan, kita minta maaf dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kan bagian ungkapan-ungkapan itu. Tapi yang namanya Idul Fitri itu tidak cukup hanya itu saja. Tapi apa? Hati itu harus disecukan. Orang bisa minta maaf kepada orang dengan tulus. Orang bisa memaafkan kesalahan orang pun dengan tulus pun karena hatinya tulus. Nah, kalimat tulus itu bersih. Gitu loh. Nah, kalau bagaimana supaya tulus dan bersih? Tentunya pakai alat yang bisa membersihkan. Apa? Zikir. Zikir apa di hatinya? Bukan di mulut. Yaitu zikir khafi. Ini kalau hati kita selalu ingat Allah, berarti kita bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, maka ucapannya Allah. Kalau Allah yang berkata, berarti siapa Allah? Allah itu yang maha suci. Orang kalau sudah bersama yang maha suci, gerakan hidupnya ini selalu menebarkan kesucian. Kalau sudah menebarkan kesucian, berarti menebarkan kebaikan-kebaikan. Berarti tanda orang yang hatinya suci, dia akan bersama hadisnya Rasul, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik manusia itu bermanfaat. Di hidupnya ini penuh kemanfaatan, punya ilmu, ilmunya manfaat. Kenapa bisa manfaat? Karena ada tempat alat yang membuat orang itu manfaat. Apa? Karena hatinya suci. Orang yang hatinya suci itu selalu bagaimana ketika dia punya ilmu dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Disebarkan, ditebarkan. Kadang-kadang lewat seperti ini manakib. Ada yang bisa membaca khotaman, ada yang membaca tanbih, ada yang baca tawasul, ada yang baca macam-macam. Ini manfaatnya ilmu. Orang bisa duduk lama di sini karena apa? Karena ada satu alat yang manfaat. Dzikir khafi itu alat membuat manfaat. Kenapa? Karena di situ bersama yang memberikan kemanfaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah kembali kepada Allah, dari Allah untuk Allah kembali kepada Allah. Ini subhanallah. Makanya kita ini tidak bosan-bosan. Kenapa? Dengan kegiatan manakib yang kita bersama. Karena di hati kita itu bukan faktornya biasa-biasa saja, tapi ada di situ bagaimana hidup ini ada nilai-nilai ibadahnya. Bagaimana hidup ini selalu memberikan kemanfaatan pada diri kita dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Yang punya harta bisa bermanfaat. Kenapa dia bisa memanfaatkan hartanya? Karena hatinya ada alat yang bisa memberikan kemanfaatan, yaitu zikir khafi itu. Makanya Abah subhanallah, murid Abah banyak. Ada yang punya ilmu dari Allah, punya harta dari Allah, punya jabatan dari Allah, tenaga yang kuat dari Allah, semuanya kembali kepada Allah dengan catatan niat, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifaka.
ma'rifataka. Dan ini semuanya kita di hadapan guru mursyid kita sama. Abah mengajarkan kita jadi orang itu apa? La'allakum tattaqun, takwa. Dan orang yang takwa selalu kembali suci. Dan bagaimana kembali suci? Tidak ada lain, cuman ada alat dua zikir. Zikir jahar diamalkan setiap sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, saat subuh. Jangan kurang dari 165, lebih banyak lebih baik jadi jahar. La ilaha illallah. Diamalkan ini untuk menguatkan iman. Yang kemudian zikir khafi per detik, per waktu. Dimanapun kita berada, posisi kita duduk seperti ini, berjalan, berbaring, ke kamar mandi, kita ke kantor, menulis, kita menulis ini jadikan pennya jadi tasbih. Untuk apa? Menuntun hati kita ingat Allah. Semuanya jadi ibadah, diberikan kesucian. Semoga kita termasuk murid Abah yang selalu bahagia dan selalu merayakan kemenangan dan selalu suci selamanya, segalanya, semuanya berkah. Dengan barakah manaqib ini, barakah mursyid, kita termasuk murid Abah yang selalu mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dunia akhirat kita. Di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang dan bahagia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.